Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mudi nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdaya dan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Dalam seri ke-73 ini didukung oleh para pemain Emma sebagai Wulan, Norman sebagai Sukmo, Haryoko sebagai Ki Gunung, Aris sebagai Raden Mas Jolang, Ferry Fadli sebagai Ki Wari, Untung sebagai Ronto, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi.
Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Suasana di dalam goa tritip itu amat mencekam. Keadaan remang-remang hanya disinari seberkas cahaya dari langit-langit goa, dari lubang sebesar kepala manusia. Sukmo melambai-lambaikan tangannya, berusaha keluar dari air. Wulan ingin menolong, tetapi dia tidak mampu menahan sambaran angin pesat yang menampar wajahnya. Ki Gunuk hanya tersenyum dingin melihat Sukmo yang meraih-raihkan tangannya seperti orang akan tenggelam. Dia melihat semuanya itu seperti tak melihat apa-apa. Wulan makin menggigil melihat keadaan Sukmo yang makin tidak berdaya. Tolonglah Sukmo, Kek. Kasihan dia. Tolong lagi ya, Kek. Kalau dia tenggelam. Kek, tolonglah. Tolonglah, Kek. Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi dan dialami oleh sahabatmu itu, Wulan. Sudah diamlah kau dan duduk saja di situ. Jangan bergerak dan jangan berbicara. Tapi, Kek, dia tidak berdaya. Dia tidak bisa naik dari air. Sudah ku bilang, diamlah kau tikus betina kecil. Apa yang kau rasakan setelah tenggelam di dalam air, Sukmo? Kau ingin kematianku, Kek. Kaki gunung. Nah, sekarang pulanglah kau, Aji Sukmo. Temuilah kakekmu, temui ibumu yang selama ini menantikan kepergianmu. Pulanglah dulu dan nanti kau kembali lagi kemari. Jadilah kau seorang murid yang setia dan menuruti apa yang diinginkan oleh gurumu. Kau sudah kulantik menjadi santriku, menjadi muridku. Jadi kau harus benar-benar mengikuti apa yang aku katakan. Tahu? Bagaimana aku bisa pulang dengan perut bengkak seperti ini, penuh dengan air, Kek? Kau pasti bisa, karena kau telah melakukannya, Sukmo. Bahkan dengan perut penuh seperti itu, kau akan melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Benarkah, Kek? Aku merasakan tubuhku terasa berat sekali. Kepalaku pening dan mataku berkunang-kunang. Perutku penuh dengan air asin. Ususku bisa putus karena air laut yang berlebihan di dalam perutku. Sudahlah, Sukmo, sudah. Sekarang bangkitlah dan pulanglah. Obati kerinduan orang tuamu. Obati kerinduan kakekmu yang mendambakan kedatanganmu. Sudah, jangan kau membantah. Turutilah nasihat dan perintah gurumu. Semua bukan untuk kakek yang sudah tua ini, tetapi untuk dirimu sendiri dan untuk sesama manusia. Apabila kau mau melakukan apa yang telah kunasihatkan kepadamu,
tentu kau akan mendapatkan sesuatu yang berarti yang kau rindukan dan kau dambakan selama ini. Bukankah kau ingin menjadi seorang yang sakti mandraguna? Iya, Kek. Aku memang ingin menjadi orang yang sakti mandraguna. Tak ada yang kurindukan selain menjadi orang yang dikdaya untuk membela orang-orang yang lemah. Bagus, bagus sekali. Kalau kau ingin menjadi orang yang sakti mandraguna, menjadi pendekar pilih tanding, dan membela rakyat kecil yang tertindas. Kakek senang sekali. Kakek bangga sekali mempunyai murid sepertimu. Tapi Kek, satu permintaan kakek Gunuk tidak bisa kupenuhi. Lah. Aku tak ingin pulang dulu sebelum mendapatkan sesuatu dari kakek. Kek, aku ingin agar kau mengajariku sesuatu. Sebab aku ingin pergi ke Mataram. Aku ingin menjadi pendekar. Kalau kakek tidak membekaliku, lalu apa jadinya diriku nanti? Nah. Kalau kau tidak mau menemui kakek dan ibumu, itu namanya kau tidak berbakti pada orang tua. Kau tahu, seorang anak yang tidak berbakti pada orang tua akibatnya akan menderita. Menderita karena membuat sedih orang tua. Kek, percayalah, bukannya aku melupakan kedua orang tuaku. Bukannya aku tidak berlaku hormat pada kakek dan nenekku. Tapi aku ingin menunjukkan kepada mereka, aku benar-benar berbakti dengan caraku sendiri. Percayalah, Kek. Bukankah kau adalah guruku? Sudah kuceritakan kepadamu siapa aku ini. Aku ingin mendapatkan yang lain dari yang lain. Percayalah, Kek. Kalau aku tidak menurut nasihatmu, tentu aku tidak mau turun ke dalam air dan minum air laut hingga perutku penuh. Kau ingin jadi muridku dan kau enggan menemui orang tuamu, begitu? Iya, Kek. Perkenankanlah, sebelum aku berhasil, aku tak akan menemui mereka. Aku ingin menunjukkan keberhasilanku kepada mereka. Baru aku pulang. Kakek mengizinkan, bukan? Itulah tujuanku. Bukannya aku melupakan mereka. Mereka pasti sudah tahu kalau aku di sini, dan mereka pasti sudah tahu kalau aku akan menjaga diriku sebaik-baiknya. Percayalah, Kek, tak ada yang lebih baik daripada mengembangkan diri sendiri sebelum mengabdikan pada sesama. Sebuah pengabdian bukankah harus dimulai dari diri sendiri, Kek? Seperti yang kau nasihatkan beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk menjadi seorang yang berhasil, aku harus mengenali diriku sendiri. Baiklah. Dasar budak bandel. Baiklah. Kalau itu yang kau inginkan. Sukmo, di sudut gua ini ada lubang kecil. Nah, coba kau masuk dan duduklah bersila di sana. Dengan susah payah, Sukmo memberi hormat pada Ki Gunuk yang tetap duduk bersila dan memandangnya dengan dingin. Dengan perut yang membengkak dengan air laut itu, dia berjalan menuju ke sudut goa. Lalu dia duduk bersila, sedangkan Wulan masih terpaku duduk berdiam diri di depan kakeknya. Dan Ki Gunuk pun kembali diam 1000 bahasa, tenggelam dalam keheningan dan kesunyian di dalam goa. Sementara itu, Ki Warih yang ada di Istana Mataram menunaikan tugasnya dengan baik. Pesanggrahan Kerapiak kini telah berdiri dengan megah, dan tempat perburuan yang ia bangun nampak bersih. Setiap sudutnya telah berdiri tiang-tiang panjang sebagai tanda supaya Sultan Nyokrawati tidak tersesat jika berburu di sana. Pada hari itu, Sultan Nyokrawati meninjau pesanggrahan Kerapiak yang telah berdiri dengan megah.
Aku bangga dengan karyamu ini, Wari. Aku bangga sekali. Pesanggrahan ini cukup nyaman dan sedap dipandang mata. Aku betah tinggal di sini. Ronto? Iya, hamba Kanjeng Sunuwun. Tolong persiapkan gendewa dan anak panah. Juga peralatan perburuan yang lain. Aku ingin berburu pada hari ini. Tolong kau persiapkan. Jangan ada yang kurang. Baik Kanjeng Sunuwun. Hamba akan siapkan. Hamba akan siapkan semuanya. Kiwari. Iya Kanjeng Sinuwun. Kau benar-benar mewarisi Eyang Wulung. Apa yang kau lakukan di sini benar-benar berkenan di hatiku. Kau harus ikut berburu. Persiapkanlah alat-alat perburuan supaya kita bersama-sama menikmati pesanggaran ini. Kita berburu bersama. Iya Kanjeng Sinuwun. Hamba akan mengikuti Kanjeng Sinuwun kemanapun Kanjeng Sinuwun pergi. Dari sini bisa kulihat kembali bagian-bagian dan sudut-sudut hutan. Bagus sekali. Nanti saya juga akan mendirikan sebuah menara. Menara pengintaian untuk melihat satwa liar agar kita mudah mencari sasaran perburuan Kanjeng Sinuwun. Menara pengintaian? Iya Kanjeng Sinuwun. Hamba akan mencoba untuk mendirikan sebuah menara pengintaian agar dari sana kita bisa melihat bagian dari sudut-sudut hutan Krapyak ini. Agar Kanjeng Sinuwun lebih jelas mengamati taman ini. Agar Kanjeng Sinuwun puas, bukan hanya sekedar meraba-raba, tetapi tahu persis kemana menuju ke tempat perburuan yang paling tepat. Gagasanmu senantiasa cemerlang, Kiwari. Wari, air. Ya, sifat-sifatmu benar-benar seperti air yang mampu menyiasati segala sesuatu dan mampu tinggal dimanapun berada. Mampu menyesuaikan diri dan mampu memberikan yang terbaik untukku. Terima kasih, Wari. Terima kasih. Dan sana, segeralah berkemas-kemas. Siapkan alat-alat perburuan. Mari, kita ke hutan dan kita berburu bersama-sama. Kiwari segera mempersiapkan senjata perburuannya. Demikian pula dengan Kanjeng Sinuwun. Ronto telah mempersiapkan anak panah dan gendewa, juga tombak dan pedang. Mereka bersiap-siap menuju ke hutan Krapyak untuk berburu. Ronto, mana gendewanya? Silakan Kanjeng Sinuwun. Aku ingin membidik rusa. Lihatlah, bukankah itu sepasang rusa? Kanjeng Sinuwun, ampunkan hamba. Ada apa, Wari? Hamba mohon Kanjeng Sinuwun jangan memanah rusa yang sedang berpacaran. Kasihan, kita tidak boleh membunuh sepasang binatang yang sedang berkasih-kasihan. Itu tidak baik. Kenapa begitu, Wari? Sebab hewan pun tidak jauh berbeda dengan manusia, Kanjeng Sinuwun. Kasihan apabila kita membunuhnya. Walaupun seekor rusa, tetapi mereka pun memiliki naluri. Apakah Kanjeng Sinuwun masih ingat kisah cinta Pandu Dewonoto? Prabu Pandu Dewonoto yang kau maksud? Benar Kanjeng Sinuwun. Prabu Pandu Dewonoto mendapat kutukan dari Dewa Yamadipati karena ia telah membunuh sepasang rusa yang sedang berkasih-kasihan. Dan ia mendapatkan kutukan. Akhirnya Dewi Madri meninggal saat melahirkan putra-putranya. Kutukan pendeta Kamendana yang menjelma menjadi rusa. Aku ingat cerita itu. Kalau begitu, apa yang harus kupanah, Wari? Sedangkan di depan kita telah nampak binatang buruan yang kita cari-cari. Sekali lagi hamba mohon agar kita mencari binatang buruan yang lain. Kita tidak boleh membunuh sepasang rusa itu.
Mereka berlari, Mari. Mereka menjauhi kita. Biarlah Kanjeng Sinuwun, biarlah. Kita beri kebebasan pada kedua binatang itu. Masih banyak binatang buruan yang lain. Lihatlah Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun bisa memanah monyet itu. Seekor monyet yang cukup besar. Kanjeng Sinuwun bisa memanahnya. Iya, baiklah. Aku mendengarkan nasihatmu, Wari. Biarlah ku panah monyet itu. Sang Prabu Hanyokrawati memasang anak panah dengan sigap. Lalu dia mengangkat gendewa dan mengincar seekor monyet yang berlompatan di atas pohon. Berkali-kali dia membidik monyet itu, tetapi monyet itu melingkar-lingkar di sisi pohon, hingga sang Prabu jengkel sekali. Dia kemudian mundur, berlari, dan melompat mencari tempat yang leluasa untuk membidik seekor monyet yang berlompatan di atas pohon. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.